Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah nasib dia atau situasi dan kondisinya yang mana dia pernah jahat kepada kamu, ya. Oke, bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Nasib dirinya atau situasi kondisi dia ya, orang yang pernah membuatmu terluka, yang mana dia jahat kepadamu ya. Siapa saja ya, kita lihat dulu siapa saja sebelum ke nasib atau kondisi dia saat ini ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana dirinya yang jahat. Wow, nasib dia atau kondisinya, diri orang yang terkoneksi denganmu yang mana dia jahat kepadamu. Oke, kita lihat di kartu pertama, di sini ada The Hermit. Ada juga di sini Seven of Swords. Wow. Ada Five of Coin. Ada Strike. King of Cups, The Star, dan ada Nine of Swords. Oke. Saya merasakan di sini energinya ya. Ke ini dulu ya, siapa orangnya ya. Di sini saya merasakan di sini ada mantan, ada pasanganmu juga. Ya, ini bisa dua ya, artinya orang yang terkoneksi dengan dirimu adalah pasangan, dimana mungkin dia sudah menjadi mantan ataupun masih saat ini ya, dimana saya merasakan di sini energinya menyakiti kamu karena ya ada perselingkuhan atau kurang duit ya, akhirnya dia pergi dengan yang lain. Dan akhirnya saya merasakan di sini ada perceraian atau pisah ranjang, walaupun belum bercerai ya, resmi negara, tapi sudah berpisah secara koneksi ya, rumah ya, tempat tinggal. Dan mungkin sudah putus juga kalau seandainya masih pacaran ya. Ada juga di sini putus nyambung juga sih, karena memang ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya. Kalau untuk pasangan ini keras kepalanya sama, emosi nggak bisa dikontrol ya, kata-kata juga keluar aja tanpa melihat dia tersinggung atau tidak, kamu marah atau tidak. Nah, ini sama antara kamu dan dia ya, karena saya merasa di sini dia jahat, kamu balas jahat juga, sama-sama tidak bisa mengontrol emosi. Akhirnya masalah yang sebenarnya bisa diredam, tetapi karena sama-sama ibaratkan panas ya, ya mau tidak mau ya terbakar. Dua-dua tersakiti, dua-dua saling menyakiti. Walaupun mungkin kamu kondisinya dia yang duluan Kak Ica mulai, tapi kamu meladeni.
ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ya, jadi kondisi dia saat ini saya lihat dia ada kesulitan ekonomi ya, kesulitan keuangan. Ataupun mungkin dia memilih orang lain tetapi tidak sama sepertimu. Ataupun malah mungkin pasangannya sudah meninggalkan atau lebih menyakiti dia, ya. Karena saya merasakan di sini energinya di mana dia pernah menyia-nyiakan kamu, sekarang dia disia-siakan. Jadi dia mengerti atau merasakan bahwa oh, ternyata tersakiti rasanya kayak gini toh. Dan ada juga yang mungkin saya merasa di sini ada penyesalan mau ambil hati kamu atau ambil hati keluarga kamu ya. Dia datang dengan ya alasan serba-serbi, padahal sebenarnya secara tidak langsung dia mau mendapatkan dukungan lagi dari keluarga untuk bisa bersamamu, ya. Ataupun mungkin kalau seandainya di sini dia mantan, ya mungkin dia dekati kakak kamu, adik kamu atau siapa ya, supaya dibilang oh dia sekarang udah baik, dia kirim salam buat kamu tuh, ya, penyambung lidah gitu, ya, supaya ya mendapat dukungan dan kamu akhirnya bisa kembali. Dia mau kamu yang kembali gitu, ya, membuka hati untuknya. Kalau dia yang kembali ke kamu, kondisi saat ini dia tahu bahwa kamu pernah tersakiti, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia merasa kamu sudah jauh lebih baik, sudah lebih move on, lebih cantik, lebih ganteng, ada duit, ya, dimana dia mau datang. Kenapa? Karena hidupnya terpuruk. Ini bicara tentang cinta ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini kondisinya terpuruk karena hutang, ya. Sudah nggak ada uang, hutangnya banyak. Terus pemalas, dimana mungkin kemarin dia meninggalkan kamu karena dia merasa bahwa kamu tuh kere. Ataupun mungkin kondisinya dia mendapatkan orang yang lebih dari dirimu, dari soal keuangan ataupun penampilan. Jadi dia pikir bahwa orang itu jauh lebih baik dari dirimu, ternyata kamu yang terbaik gitu. Mungkin dia kaya tapi pelit gimana, ya. Sedangkan kamu tuh apa adanya tapi kamu tuh royal terhadapnya. Jadi dia ingin kembali. Kenapa? Karena dia mau hidup enak aja. Ini ada orang pemalas di sini. Narcissistic personality disorder juga, yang hanya mau datang untuk ambil enaknya saja, keuntungan saja, nggak mau rugi, nggak mau berjuang. Jadi bicara tentang pasangan yang toksik ya. Kalau kita bicara tentang pasangan, dimana dia jahat padamu tetapi pura-pura seolah-olah tidak pernah berbuat jahat, nggak menyadari, kayak hai aku balik, hai aku datang, hai apa kabar. Padahal dia tidak merasa bahwa kamu nggak rasa ya kalau saya tersakiti, apa kabar nggak perlu, saya nggak perlu apa kabar kamu gitu, karena kamu sudah tersakiti nih, kamu blok. Tetapi seolah-olah dia merasa bahwa begitu aja kok marah ya. Tapi coba kalau dia yang dibikin, dia ngambek. Ya, ada beberapa yang mungkin kamu balas ya. Akhirnya dia ngambek. Lucu kan? Dia yang mulai, tapi kalau dibalas dia nggak mau. Ibaratkan dia cari gara-gara ke orang, tapi kalau dia yang digara-garai ya, dia yang dibully ya, dia marah. Tapi kalau membuli nomor 1 gitu. Nah ini ada. Dimana pasangannya seharusnya dia lindungi, tapi malah dia ngebully. Malah dia menfitnah. Nah ini ada nih. Saya merasakan energinya di sini ya. Ya, jadi ada penyesalan di sini. Tapi saya lihat di sini kamu nggak gubris ya. Kamu udah malas urus dengan orang-orang toksik, orang-orang penuh drama dan kepalsuan. Oke, kita lihat lagi berikutnya ada Knight of Wands. Ada di sini King of Wands. Maaf kalau agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Di sini ada The Death. Wow. Dan ada Four of Swords. Saya merasakan di sini ada sahabat ya. Ini bisa rekan kerja, bisa ya anggap aja sahabat gitu, rekan kerja, rekan bisnis ya, atau sahabat di sekolah. Kamu bisa menyesuaikan. Dimana hanya mau menyontek tetapi untuk dia gitu. Kamu yang kerjakan, dia yang mendapatkan reward ya. Ada beberapa seperti gitu. Contohnya nih ya, kalau bicara tentang prestasi di sekolah, ya dia minta jawaban ke kamu tapi ujung-ujungnya dia yang juara gitu. Ini contoh ya. Kamu yang belajar capek-capek, dia yang tinggal nuai gitu. Apa jawabannya gitu ya. Saya merasakan di sini energinya
ya itu anggap aja dia jahat, walaupun mungkin kamu merasa bahwa cuman kasih tahu satu soal aja, tapi ya dia apa ya, kalau dibilang dia merasa bahwa saya lebih pintar dari kamu gitu, saya lebih pintar dari kamu karena saya juara contoh, dia juara 1, kamu juara 2 gitu ya contohnya nih, padahal kamu mungkin bantu dia gitu. Jadi ada penyesalan dalam diri juga, dimana dia sombong, kamu sombong terhadapmu gitu, atau ya kacang lupa kulit gitu. Dia bisa juara 1 kan karena saya juga kemarin kasih tahu jawaban. Jadi kamu ada penyesalan. Dimana ya sekarang kondisinya kamu menyesal karena dia sombong gitu. Tetapi kondisinya sekarang saya merasakan energinya, ya kamu sudah nggak tahu ya, kamu nggak bantu lagi gitu. Kamu nggak bantu lagi karena apa? Kesombongan dia. Ya, dimana ya itu sisi jahatnya, sisi sombong, ataupun mungkin kamu minta tolong dia nggak mau nolong. Ini bicara bisnis juga seperti gitu, dia pinjam uang untuk bisnisnya, ujung-ujungnya kamu kasih, tapi pada saat kamu nggak ada uang ya dia nggak kasih, walaupun dia banyak duit gitu, alasan ini itu ya. Jadi kamu tahu bahwa ternyata dia tuh hanya manipulatif, yang mana hanya mau mengambil keuntungan aja. Pada saat kita susah dia nggak mau bantu, tapi kalau kita susah kalau dia susah harus kita bantu gitu. Ini ada orang yang sosok yang egois, dimana juga cibir, ember ya. Ada beberapa yang malah menyalahkan dari kesalahan, itu karena dia ya. Contoh kalau laporan kok belum selesai, itu karena dia lambat, makanya saya juga kerjanya lambat, cuci tangan gitu. Jadi nggak mau disalahkan ya. Ada juga di sini saya lihat dia jahat, kamu punya tapi dia nggak kembalikan barang kamu sampai udah rusak baru kembalikan, baru hanya bilang minta maaf. Atau kamu yang capek-capek kerjakan ya, ujung-ujungnya dia cuma bilang apa, terima kasih. Ini ada loh ya, sahabat yang nggak tahu diri ya. Contoh ya, dia minta print atau minta mengerjakan sesuatu, kamu sudah rugi tenaga. Ini kalau kita bicara hitung-hitungan rugi ya, rugi tenaga, waktu, pikiran ya, sampai mungkin kamu sakit karena mungkin makan nggak teratur, tapi ujung-ujungnya nggak dibayar uang ya, maksudnya secara profesional gitu, karena dia menganggap kamu teman, dia menganggap kamu saudara. Ini ada beberapa seperti gitu ya, dia anggap bahwa ya ucapan terima kasih untuk kamu tuh udah cukup ya. Nah ini orang tidak tahu diri, sudah dibantu malah ngelunjak, sudah dibantu tetapi seolah-olah pandang enteng gitu kita ya. Dimana kondisinya saat ini dia butuh kamu nggak mau bantu lagi ya, nasibnya stres ya, karena nggak ada bantuan, terutama dalam hal keuangan ataupun dalam hal tenaga. Karena ada beberapa juga dari sisi keluarga saya merasakan di sini energinya toksik, dimana kamu bantu mereka nggak tahu diri, mungkin karena dia merasa bahwa kamu ini anak ya. Ada beberapa yang saya merasakan di sini keluarga toksik ya, jadi menekan, ataupun malah ada anak ke orang tuanya yang durhaka ya, karena orang tuanya miskin, dia nggak datang-datang, nggak nengok-nengok dengan alasan sibuk ini sibuk itu, padahal sebenarnya ya nggak mau aja gitu, bukan prioritas. Ini ada seperti gitu ya. Jadi orang-orang yang jahat pada kamu, di mana ya kondisinya sekarang kamu menjaga jarak dan akhirnya dia stres sendiri pada saat susah ya. Karena saya lihat energinya sekarang dia susah dalam pertemanan, terutama yang tenaga pikiran ini ya. Kamu bisa membantu dalam hal tenaga, pikiran, bahkan duit ya. Kamu sudah tahu karakter mereka dan kamu stop ya, kamu stop. Karena ada beberapa juga saya merasakan di sini energinya dari keluarga, mungkin adik ya atau teman. Kamu udah bantu dia belum bayar hutang ya, walaupun mungkin dia dibilang saudara ataupun siapapun ya, kamu sudah anggap kalau bukan saudara ya kamu sudah anggap dia saudara gitu, bukan orang lain, tapi nggak tahu diri. Pinjam lagi, belum bayar hutang, pinjam lagi. Ini bicara uang juga nih, lebih ke uang ya. Akhirnya ya dia sadar diri dan tidak pinjam-pinjam lagi ke kamu. Atau bahkan ada yang pura-pura lupa. Ini ada loh sahabat yang pura-pura lupa uang, mau pinjam duit, alasan-alasan, tapi malah sampai sekarang nggak kembalikan. Kamu ketemu di jalan dia pura-pura biasa aja, kayak nggak ada beban gitu ya. Dan akhirnya dia lebih krisis dari kamu. Jadi kita tuh jangan berpikir bahwa kok hidupnya begitu-begitu ya, saya kasih pinjam uang, baru dia nggak bayar, ya biarin aja, anggap aja kamu sedekah, ke depan kamu akan mendapatkan jauh lebih banyak. Dia malah hidupnya lebih terpuruk. Ini ada juga ya,
yang saya lihat katanya mau joinan bisnis, tapi ujung-ujungnya dia bawa kabur uang, ya. Wah, repot nih kalau sudah bicara bisnis begini, di mana ada kepercayaan itu dijunjung ya, tapi malah dia menghancurkan kepercayaan. Mungkin saya merasakan di sini energinya ada yang mungkin sudah terkoneksi dengan orang-orang yang jahat dalam penipuan ya, kasus penipuan gitu ya, di mana ya mungkin ke depan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, mungkin dia ada pemalsuan ini itu, ya, ataupun ya bawa kabur uang kamu. Tapi saya lihat di sini ada beberapa juga yang udah deh biarin aja. Padahal ini nominalnya lumayan ya, puluhan juta. Tapi daripada pusing ribut ya. Yang penting kamu udah tahu uang itu akan balik. Banyak pelajaran yang saya ambil, ini ada. Ya karena orangnya nggak tahu kemana. Mau cari juga bingung, dia udah blokir. Baru orangnya tuh pintar, ya. Sosial medianya dia nggak kasih foto, nggak. Jadi memang kayak macam ibaratkan apa ya? Saya merasakan di sini energinya nih kayak macam memang dia sudah ulung gitu, sudah terbiasa untuk memanipulasi orang. Jadi data-data medsosnya itu dia nggak pernah kasih data-data pribadi, nggak pernah, ya. Jadi mau cari dia di mana, tempat tinggalnya di mana, mau tahu orangnya di kayak gimana juga hilang gitu, untuk menghilangkan jejak. Nah ini ya, jadi orang-orang seperti begini yang kondisinya lagi terpuruk, dia mau datang lagi ke kamu, melihat situasi dan kondisi kamu, rayu-rayu kamu supaya pura-pura baik, supaya kamu bisa masuk perangkapnya lagi. Dimana ya dengan cara maaf ya, pura-pura minta maaf, supaya apa, kamu bisa bantu dia lagi. Nah ini ada orang yang tidak tahu diri ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang hanya mau tolong dong bantu saya, nanti saya ganti dengan yang kemarin, padahal tipu. Ya, jangan sampai ke dia datang lagi untuk menghancurkan kamu. Ya, karena nasibnya sekarang lagi terombang-ambing, apalagi dia banyak hutang. Ini bicara tentang orang yang suka nipu ya. Entah siapapun, entah sahabat, entah keluarga ataupun relasi, ya. Partner kerja, partner bisnis. Oke, dan terakhir di sini kita lihat siapa yang jahat pada kamu ya, nasibnya bagaimana. King of Coin. Wow. Di sini ada Page of Wands. Dan ada Two of Wands. Wow, saya merasa di sini ada pimpinan kamu atau senior ya. Mungkin kalau dibilang pimpinan ya mungkin dalam tempat kerja, mungkin kamu resign karena mungkin dia mengambil hakmu, tidak memperjuangkanmu ya, tidak memperjuangkan apa dibilangnya hak-hak kamu gitu ya. Macam contoh gaji kamu belum dibayarkan, tunjangan atau apapun, dia suka marah-marah ya. Sekarang saya lihat dia berjuang sendiri, stres sendiri, menantikan orang-orang yang seperti kamu, loyal seperti kamu, ya. Ataupun mungkin kondisinya perusahaannya lagi tidak beres ya, atau tidak baik-baik saja. Di mana ya mungkin kamu sudah resign, terus orang-orang yang lain juga sudah resign, ya. Dimana pada saat ada kamu itu tenaga andalan gitu. Jadi dia bisa santai, tapi sekarang kamu udah nggak ada ya, otomatis dia yang harus turun tangan, turun lapangan, ya. Tidak seperti dulu dia tinggal santai-santai dapat duitnya aja gitu kan. Habis itu ngoceh-ngoceh kalau gagal, taunya maunya yang bagus-bagusnya aja. Tetapi pada saat kamu udah keluar, mau terus tidak ada lagi orang yang seperti kamu, ya mau tidak mau ya dia harus ngos-ngosan. Ya ada pula juga saya lihat di sini dia mungkin mau memanggil kamu lagi ya, tetapi kayaknya kamu lebih ingin di rumah aja atau kerja di rumah aja, kerja sendiri, ataupun ya saya lihat kamu sudah banting setir ke perusahaan lain ya, ataupun ya pindah tempat lah, pindah company gitu ya. Jadi ya nyesal karena belum tentu bisa mendapatkan orang kepercayaan seperti kamu. Nah ini ya, bicara tentang pimpinan ya, dimana ya dia jahat ya, sekarang dia nggak memperjuangkanmu ya, sekarang dia ngoyo-ngoyo sendiri, ngos-ngosan untuk kerja untuk mencari apa yang dia inginkan. Karena saya merasakan di sini kamu ditindas ya, sedikit-sedikit dimarah, sedikit-sedikit kerjaan nggak beres, ya sudah kamu mengambil keputusan untuk saya resign dibandingkan saya tekanan ya. Karena ada beberapa saya merasakan di sini energinya pimpinan toksik yang hanya mau enaknya aja, mau keuntungan aja dari karyawan tanpa melihat dari sisi karyawannya, kesejahteraan karyawan, seperti gitu ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, di mana orang-orang jahat ini ya akhirnya mendapatkan ganjaran ya, ataupun karmanya yang mana telah menyakiti kamu.
ya. Tapi saya merasakan di sini energinya lebih banyak tentang keuangan ya, karena memang saya lihat di sini kamu loyal terhadap mereka, terus juga mereka sekarang lihat kamu jauh lebih baik, lebih fun ya, lebih happy gitu ya, lebih ya pokoknya move on ya, sehingga mereka tuh kayak macam ibaratkan nggak suka gitu. Jadi dia macam mau berdrama untuk bagaimana caranya supaya kamu bisa masuk lagi dalam hidupnya. Dimana dia mau kayak benalu kan, mengambil energi kamu yang tercas itu, tiba-tiba kamu harus loyo lagi. Dan ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai kamu masuk di jurang yang sama. Ya. Dan jangan juga masuk ke jurang yang berbeda. Jangan masuk jurang lah. Intinya kan gitu. Jangan tidak masuk jurang yang sama tapi jurang yang lain kamu masuki. No. Belajarlah supaya jangan memasuki jurang, entah jurang yang sama atau jurang yang lain. Karena kamu sudah belajar. Terkadang manusia itu nggak belajar. Jadi dia nggak masuk jurang yang sama tapi dia masuk jurang yang lain. Itu sama aja ya. Jadi harus belajar supaya jangan masuk jurang. Intinya kan gitu ya. Jadi seperti gitu yang saya merasakan energinya ya, orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat, di mana nasibnya saat ini yang mana mendapatkan karma dari semesta. Oke, kita lihat dari semoga resonate ya, dan kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Untuk inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf J, H, F, K, A, T, Q, M, E, Z, D, P, O, L, dan W. Jadi untuk koneksi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan JHF, KAT, KME, ZDP, OL, dan W ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat dari zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Aries, ada Cancer, Scorpio, Leo, Gemini, ada Libra, ada juga Aquarius, Capricorn, dan Pisces. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Aries, Cancer, Scorpio, Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.